Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Media lokal menutupi, media Amerika Serikat Washington Post kagumi kiprah FPI menolong korban bencana. Walaupun selalu ditutup-tutupi oleh sebagian besar media-media nasional, kegiatan Front Pembela Islam atau FPI dalam membantu korban bencana alam di Indonesia akhirnya diketahui oleh warga Amerika Serikat. Media dan warga Amerika hanya mengetahui dan juga mengakui bahwa organisasi bentukan Habib Rizik Syihab itu selalu terdepan dalam setiap penanganan bencana. Bahkan wartawan Stephen Wright juga menulis dedikasi FPI tersebut dalam artikel berjudul When Disaster Hits Indonesia, Islamists Are First to Help yang diunggah di The Washington Post yang diunggah pada 11 Juni yang lalu. Dia mengawali tulisan itu dengan menceritakan bendera FPI yang terpasang di rumah Anwar Ragawa, korban tsunami Palu lalu. Pria yang berusia 50 tahun itu menghiraukan perintah polisi untuk menurunkan bendera tersebut. Anwar adalah satu-satunya nelayan yang selamat saat tsunami melanda ibu kota Sulawesi Tengah 28 September yang lalu. Anwar mengenang bahwa saat itu tidak ada polisi dan pemerintah yang membantu evakuasi di daerahnya. Sebaliknya, pihak pertama yang menawarkan harapan kepadanya adalah FPI. Bahkan FPI turut menyerahkan kapal baru untuknya kembali melaut. Wright juga menguraikan sejak didirikan 2 dekade lalu, FPI konsisten mendorong hukum Islam untuk mengatur kehidupan 230 juta Muslim Indonesia. FPI memandang ada kesalahan konstitusi di Indonesia yang mengubah negara menjadi lebih sekuler. FPI didirikan oleh Habib Rizik Syihab di Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 98 sebagai alat untuk membela Islam, bangsa dan negara dalam menghadapi aktivis komunisme, liberalisme, dan paham jahat lainnya. Berdasarkan pernyataan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), Sayap Juang FPI Ustadz Maman Suryadi Abdurrahman, jumlah anggota FPI saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Ustadz Maman juga memastikan bahwa FPI tidak dalam tujuan mendorong Indonesia berpaham khilafah. Mereka bahkan memasang bendera merah putih dalam seragam untuk memastikan tidak anti dengan NKRI. Tujuan kami adalah menjadikan Indonesia, di mana Islam adalah agama mayoritas rakyat, menjadi religius dan bersih dari amoralitas, kata Abdurrahman. Kami menginginkan negara yang Islami, bukan negara Islam, karena negara yang religius akan mencegah negara dari menderita ketidakadilan sosial. Sambungnya. Kehadiran FPI dalam tanggap bencana mulai dilakukan pada saat terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami ini telah menewaskan lebih dari 100.000 orang di Serambi Makkah. Teranyar FPI turut berperan dalam mengevakuasi korban gempa dan tsunami Palu yang menewaskan lebih dari 4.000 jiwa. Mereka membantu pencarian korban, mendistribusikan bantuan ke daerah pelosok dan membangun perumahan sementara serta masjid baru. Bahkan ke daerah terpencil pun yang sulit terjangkau seperti di kampung nelayan Anwar. Komentar salah satu pembaca di media sosial. Saya sudah membaca artikel yang dimuat The Washington Post. Dimuat di tanggal 11 Juni 2019. Berarti masih hangat. Itu boleh dianggap sebagai hadiah lebaran buat FPI, ormas keagamaan yang selama ini dimarginalkan oleh media utama lokal. Artinya buat FPI, tulisan itu merupakan pengakuan media internasional berkelas atas upaya kemanusiaan mereka di daerah bencana. Washington Post adalah salah satu media profesional yang berpengaruh dan juga kredibel di Amerika Serikat. Media itu mau memberikan halaman panjang untuk artikel yang memuji gerak baru FPI dalam kegiatan kemanusiaan. Hemat saya adalah pengakuan dan penghargaan besar buat FPI. Semoga tulisan bagus yang belum pernah dibaca serta ditulis oleh media lokal kita menjadi stimulan atau pendorong kuat bagi FPI untuk terus berkarya dan berkiprah lebih aktif lagi dalam kegiatan untuk kemanusiaan. Bencana alam, gempa besar, tsunami, dan lain-lain, di mana hal itu sering terjadi di tanah air kita. Bravo FPI! Tema yang sangat penting
bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI dan di tempatnya FPI. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat FPI. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya, saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Ya. Jadi ini menarik bagi kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya itu adalah editor karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Stigma FPI radikal tidak benar. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran. Begitu banyak dari mereka yang bilang FPI adalah ormas radikal, intoleran, suka kekerasan, dan pengusung khilafah. Segala macam itu stigma yang terpengaruh oleh media. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. FPI merupakan ormas yang paling aktif membantu masyarakat dalam segala bentuk keadaan. Lebih-lebih dalam masalah bencana, FPI terdepan daripada ormas yang lain. Tito Karnavian bilang, FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran. Saya paham, karena saya banyak bergaul dan berdiskusi dengan imam besar. Beliau sangat toleran. Tepuk tangan buat FPI. FPI mau dibubarkan? Ini jawaban cerdas Habib Rizik. Soal wacana pembubaran FPI sempat menyeruak beberapa waktu lalu. Bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Beragam komentar netizen pun muncul. Ada juga yang mendukung untuk dibubarkan dan ada juga yang tidak. Presiden Jokowi mengatakan kepada media asing The Associated Press bahwa sepenuhnya memungkinkan baginya untuk melarang Front Pembela Islam atau FPI yang berhaluan keras dalam masa jabatan 5 tahunnya yang kedua. Berikut pernyataan imam besar FPI Habib Rizik Syihab soal wacana pembubaran FPI. Kalau hari ini Front Pembela Islam dibubarkan, maka besok akan saya bikin Front Persatuan Islam. Dengan singkatan yang sama, pengurusnya sama, gerakan yang sama, dan wajah yang sama pula. Jadi saya tidak pernah pusing dengan pembubaran. Nanti kalau dibubarkan lagi, kita bentuk Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya pun sama. Kalau dibubarkan lagi nggak apa-apa, kita ganti Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Jadi saya bicara pribadi. Artinya yang ingin saya tekankan, ada FPI atau tidak ada FPI, amar ma'ruf nahi mungkar tetap wajib dijalankan. Ada FPI atau tidak ada FPI, perjuangan para kader FPI yang ada di mana saja tetap berjalan. Artinya saya dan kawan-kawan yang ada di FPI tidak pernah menjadi FPI sebagai tujuan perjuangan. Kita selalu mengingatkan, FPI itu cuma kendaraan, wasilah. Jadi kalau kendaraan ini dirusak di tengah jalan atau dibakar orang, atau dicuri orang, atau kendaraannya terbalik dan tidak bisa dipakai lagi, kita ganti kendaraan yang lain. Kenapa susah-susah amat? Karena FPI bukan tujuan. Tujuan atau ghoyah, kita hanya mencari ridha Allah. Tujuan kita, li'ilai kalimatillah subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat Allah. Jadi bukan tujuan kita mencitrakan FPI, membaguskan FPI, membesarkan FPI. Itu hanya proses perjuangan. Tujuannya li'ilai kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Itu yang secara pribadi saya melihat wacana pembubaran FPI. Bahkan saya katakan bukan wacana lagi. Sebab ini merupakan gerakan sistematis yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk membubarkan FPI.
Tetapi memang kalau kita bicara secara umat, ya secara musuh-musuh Islam itu, buat masyarakat sih kasihan aja. Kalau ormas Islam bukan hanya FPI yang concern terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, terhadap penegakan keadilan dalam melawan kezaliman. Kalau yang seperti ini sampai dibubarkan, kasihan umat Islam itu sendiri. Artinya kekuatan mereka semakin lemah, kekuatan pembelaan mereka semakin surut. Bahkan kita khawatirkan begitu ada ormas Islam semacam FPI yang dibubarkan, jangan-jangan nanti ada masyarakat yang takut untuk berjuang. Itu yang kita khawatirkan. Artinya mereka nanti akan menjadi proyek percontohan. Jangan keras-keras, nanti nasibnya akan seperti FPI. Nanti kita jadi takut melawan kezaliman, kemungkaran, mafia, bajingan yang takut melawan oknum pejabat yang bejat akhlaknya. Ini berbahaya. Jadi kalau ada pembubaran satu ormas Islam, ini akan melemahkan semangat juang umat Islam Indonesia. Walaupun secara pribadi kita tidak akan kendor, walaupun dibubarkan 10 kali pun kita tetap akan berjuang. Tetapi umat yang awam kan tidak begitu pikirannya.